Banyak hal yang membedakan antara Bobby Fischer dengan Magnus Carlsen, tetapi saya ingin menyebut satu poin perbedaan saja. Magnus Carlsen merupakan produk dari pelatihan yang sistematis didampingi dengan pelatih kelas dunia. Mengakses pelatihan komputer canggih. Didukung dengan keluarga yang harmonis, relatif mampu secara ekonomi. Bagaimana dengan Fischer? Bobby tidak memiliki semua hal ini. Fischer bekerja keras dengan dirinya sendiri. Dia sering berjalan kaki dari rumahnya menuju perpustakaan di kota New York, sekedar membaca buku catur di perpustakaan, karena ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli buku. Di masanya ia berjuang seorang diri menghadapi kekuatan para pecatur Rusia yang sering mengeroyok Fischer dalam turnamen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah partai yang menjadi mahakarya yang dijuluki permainan terbaik abad ini. Dan sesuatu yang fantastis, Fischer melakukannya di saat umurnya baru 13 tahun. Sesuatu yang tidak kita jumpai dalam diri Magnus Carlsen ketika ia baru berumur 13 tahun. Donald Byrne sebagai putih dan Fischer sebagai hitam menjalankan langkah pertama dengan kuda. Lalu C4, G6, kuda C3, gajah fianchetto, D4, rokade. Fischer mengamankan raja. Ini merupakan langkah hipermodern. Perlu Anda ketahui, dalam teori catur pembukaan terdapat dua aliran. Aliran pertama disebut dengan aliran klasik, yang dipelopori oleh William Stenix dan Taras. Prinsip aliran klasik, sentrum atau papan tengah harus segera dikuasai dengan pion. Sementara aliran hipermodern yang dianut oleh Aaron Nimzowitsch mengesampingkan prinsip pembukaan yang diterapkan oleh Stenix dan Taras. Aliran hipermodern justru sebaliknya, membiarkan lawan menguasai sentrum dengan pion. Teori hipermodern berpendapat pion di sentrum dapat diserang balik. Di sini Bobby Fischer menerapkan prinsip hipermodern dengan membiarkan putih menguasai sentrum dengan pion D4, C4, dan E4. Kemudian hitam melakukan serangan balik terhadap sentrum. Permainan berlanjut dengan gajah F4, pion D5, menteri B3, pion kali C4, menteri kali pion C7 mendapat serangan dua kali. Pion didorong, pion E4, kuda D7, pengembangan kuda dengan rencana kuda B6 mendapat tempo menyerang menteri. Benteng D1, putih membiarkan rajanya berada di tengah papan. Hal ini akan menjadi malapetaka bagi putih. Kuda B6 menyerang menteri. Putih membawa menteri ke tempat yang salah di C5. Stockfish 15 menyerangkan menteri ke B3. Bobby mengembangkan gajah ke G4 sambil menyerang kuda, direspon dengan gajah G5. Sebaiknya putih terlebih dahulu mengembangkan gajah ke E2. Pengembangan perwira yang belum aktif adalah hal yang prinsipil dalam opening. Perlu saya ingatkan kembali, permainan ini dimainkan ketika Fischer masih berusia 13 tahun. Dan ia menemukan sebuah langkah yang sulit. Langkah ini juga merupakan langkah komputer. Kuda A4 menyerang menteri sekaligus menjadikan kuda sebagai mortir dalam serangan. Jika kuda ini diambil, kuda kali pion menyerang menteri dan gajah. Gajah kali pion, kuda kali menteri, gajah pukul menteri, benteng skak, gajah menutup, kuda kali kuda, gajah G5, kuda kali pion menyerang benteng, benteng menyerang kuda, gajah kali kuda, pion kali gajah, gajah kali pion. Hitam memiliki keunggulan dalam jumlah pion dan struktur pion putih mengalami kerusakan. Dalam permainan yang sebenarnya, putih tidak memukul kuda, tetapi mengundurkan menterinya ke A3. Lalu kuda kali kuda, pion kali kuda, kuda kali pion,
Raja putih kini tidak memiliki pion yang melindungi serangan dari jalur E. Dan putih kembali membuat rajanya dalam keadaan bahaya setelah memukul pion dengan gajah. Sekarang hitam memiliki jalur terbuka di file E. Di sini sebaiknya putih mengundurkan gajahnya di E3, membuat perlindungan terhadap raja. Hitam menteri B6, gajah C4, Fischer mengorbankan kuda di C3. Jika kuda ini diambil dengan menteri, benteng E8, gajah juga akan jatuh. Putih gajah C5, benteng skak, raja F1. Pada posisi ini, Fischer kembali menemukan langkah brilian, gajah E6, membiarkan menterinya dipukul dengan gajah. Di posisi ini, putih memukul menteri. Namun sebelum lanjut, kita akan menganalisa dua alternatif langkah dari putih. Yang pertama, menteri kali kuda akan dibalas dengan menteri kali gajah, pion kali menteri, gajah kali menteri, gajah kali gajah, benteng kali gajah. Benteng putih di H1 sulit berkembang dan juga memiliki kelemahan dua pion di sayap menteri. Oke, sekarang kita menganalisa alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua di sini, gajah kali gajah. Menteri B5, skak, raja bergeser, dan putih akan terkena serangan mat. Kita kembali ke partai yang sebenarnya. Setelah gajah memukul menteri, gajah kali gajah, skak, raja G1, kuda skak, raja bergeser, kuda kali pion, skak. Usaha dari Fischer melenyapkan pion putih yang menghalangi pergerakan gajah gelap. Hal ini penting agar gajah gelap bisa terlibat dalam serangan terhadap raja putih. Raja bergeser, kuda kembali skak, raja kembali ke tempat, kuda C3, raja G1, pion kali gajah menyerang menteri, menteri B4, benteng menyerang menteri, menteri kali pion, kuda kali benteng. Posisi benteng di H1 sangat pasif, membuat raja hanya dilindungi oleh menteri dan kuda. Ini membuat raja menjadi sasaran tembak. Pion H3 memberi ruang pelarian bagi raja, tetapi apapun itu, hitam masih memberi tekanan terhadap raja dengan benteng kali pion. Tekanan di baris kedua pertahanan raja. Raja H2, kuda kali pion, benteng E1 menawarkan pertukaran benteng, menteri skak, gajah menutup, kuda kali benteng, gajah D5, menutup akses menteri terhadap jalur D dan petak D4. Kuda F3, kuda E4, mengontrol petak G3 sekaligus mengamankan petak D6 yang akan ditempati gajah. Putih menteri B8, pion B5, pion H4, pion H5, mempersempit ruang gerak putih, kuda E5, raja G7, membebaskan gajah dari pining, raja G1, gajah skak. Jika raja H2, gajah D6, menyerang menteri sekaligus pining terhadap kuda. Menteri E8, gajah E6, menteri kali pion, gajah kali kuda. Kita kembali. Di posisi ini raja F1, kuda G3, raja E1, gajah B4, skak. Satu-satunya jalan, raja D1, gajah B3 memaksa raja ke C1,
kuda skak, raja bergeser, kuda C3 kembali skak, raja C1, benteng skak mat.